Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dan kita bersyukur kita boleh memasuki lagi minggu yang baru. Kita boleh bersama-sama lagi menikmati penyertaan Tuhan. Menikmati pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh lagi datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk terus menikmati hadirat-Mu di dalam hidup kami. Menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu, damai sejahtera dan sukacita-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebab sungguh indah dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati semua yang terbaik yang datang daripada-Mu. Sebab kami datang pagi hari ini dengan hati yang rindu akan Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, amin, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku sembah kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur padamu. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, yang layak dipuji, yang disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Kau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu hati kami percaya, hanya kepadamu hati kami percaya.
Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau mampu, Engkau sanggup Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau. Kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan semakin percaya kepadamu, sebab kami boleh menikmati setiap penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu, ya Allah. Ya Allah. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami puji Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Sebab kami percaya hanya padamu. Dan kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Menikmati perlindungan-Mu. Menikmati berkat-berkat-Mu. Kasih setia-Mu yang besar yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih setia yang selalu baru setiap pagi. Kami nikmati
sepanjang umur hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami bersyukur. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya hanya bagiku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Percaya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku, ya, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kuasanya bagiku. Amin. Percaya janjimu ajaib. Di dalam kehidupanku, di dalam kekuatan, hanya Kau sekarang bagiku. Sekarang kita dapat percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu.
dengan iman. Di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami berserah kepadamu sebab kami percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang terus menunjukkan kasih setiamu dengan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati segala kelimpahan kasih setiamu di dalam seluruh aspek hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena oleh kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang mengendalikan hidup kami, meneguhkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percayakan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Eri yang sudah menolong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sorry. Ya, pagi ini saat teduh kita sampai kepada bilangan 8, di mana kemarin di hari Minggu, ya, bilangan 7, cukup panjang ayatnya tentang bagaimana pengurapan dan pentahbisan daripada kemah suci yang sudah selesai, dan dicatat persembahan-persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel, oleh para pemimpin-pemimpin sukunya yang 12. Dan hari ini kita melanjutkan di bilangan 8, nanti bicara tentang kandil, bicara tentang pentahbisan orang-orang Lewi, dan masa kerja daripada orang-orang Lewi tersebut. Saya akan mulai dari ayatnya yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Ya, kita tahu ya bahwa di ruang kudus ada kandil, ya, dan ada di sampingnya ada meja roti sajian, ya. Salah satu tugas suku Lewi atau Imam Harun adalah tetap menjaga supaya kandil yang berisi 7 lampu-lampu itu dinyalakan senantiasa, tetap menyala, sehingga ruang kudus itu bisa bisa bercahaya, ya, karena kalau tidak salah tidak ada jendelanya, ya, sehingga cahaya tidak masuk, dan penerangnya adalah
dari cahaya dari kandil tersebut. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop yang singkat ini, ayat 1 sampai ayat yang keempat ini? Poinnya adalah bahwa eh, cahaya kandil itu diharapkan adalah diusahakan untuk dapat menerangi ke arah depan, daripada ruangan tersebut, ya. Dimana kan di situ tadi kita tahu bahwa di ruangan itu juga ada meja roti sajian, ya, yang kalau tidak salah yang di situ ada 12 roti sajian yang melambangkan 12 suku daripada bangsa Israel, ya. Uh, Tentu saja kita bisa mengartikan bahwa cahaya daripada kandil tersebut, ya, selain tentu berguna untuk menerangi aktivitas imam yang ada di ruang kudus, ya, secara rohani kita bisa menginterpretasikannya bahwa eh, cahaya kandil itu menerangi daripada 12 suku daripada bangsa Israel tersebut, ya, bahwa Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan selalu ada di depan, menyertai, menolong, ya, memberkati bangsa Israel pada waktu itu, ya. Mungkin itu bisa kita interpretasikan demikian, ya, karena penekanannya tadi dikatakan supaya menerangi di sebelah depan kandil, ya. Tentu ada tekniknya mungkin supaya cahayanya tidak tidak apa namanya tidak kemana-mana tapi bisa fokus ke depan. Itu menarik menurut saya, ya. Uh, jadi tadi dikatakan bahwa itu lambang bahwa Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel, ya, selalu ada di depan menerangi jalan-jalan bangsa Israel, menolong, menyertai dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, ya, bahwa Tuhan setia dan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tentu bagi kita juga pada saat ini eh, apa namanya menjadi menjadi apa namanya kekuatan bagi kita bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kalaupun mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami masa-masa gelap dalam hidup kita, sedang mengalami konflik, ya, mengalami kesulitan, ya. Tapi satu hal yang kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Cahayanya selalu ada siap untuk menerangi jalan-jalan kita. Kita lanjutkan ayatnya yang berikutnya, ayat yang kelima, pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu, haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik. Diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya, haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Ayat 12, setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi.
Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel, ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel telah kuambil mereka bagiku. Ayat 17, sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Jadi kita tahu bahwa orang Lewi ini adalah orang-orang yang dikhususkan untuk membantu pekerjaan Imam Harun dan Musa ya di dalam menyelenggarakan segala ritual peribadatan yang ada di kemah pertemuan atau kemah suci ya. Sebelum mereka melakukan tugas jabatannya ya, mereka ditahbiskan ya dengan segala macam ritual yang barusan tadi kita baca ya. Apa yang bisa kita pelajari ya, tentu saja hari-hari ini kalau kita diberi kesempatan untuk bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan ya, tentu hal itu bukanlah hal yang sepele ya, bukan hal yang main-main ya. Karena apa? Karena orang Lewi saja yang kerjanya memperlengkapi imam, membantu imam ya, ditahbiskan dengan segala macam ritual sedemikian rupa ya, yang sangat menurut saya sangat serius. Oleh karena itu ya, mari hari-hari ini ya kita apa ya mengambil sikap hati kita untuk kita bersyukur karena apa? Karena kita diberi kesempatan untuk bisa ambil bagian di dalam setiap eh, apa namanya pelayanan yang bisa diberikan kepada kita dalam bentuk apapun ya, tanggung jawab besar, tanggung jawab kecil ya. Mari kita kerjakan dengan segenap hati ya. Karena apa? Karena semuanya adalah kasih karunia daripada Tuhan ya. Uh, Mungkin nanti Pak Eri bisa bisa lebih jelaskan kepada kita ya, karena menarik cara pentahbisannya ya, karena apa namanya yang saya lihat di ayat yang ke-10 justru yang menopangkan tangan tuh orang bangsa Israel sendiri ya, bukannya bukannya Musa, bukannya Imam Harun, tapi semuanya punya tugas masing-masing ya. Saya akan teruskan di perikop terakhir, awal dan akhir masa kerja orang Lewi, ya, ayat 23, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas.
supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Ya, menarik ya bahwa Alkitab mengatur ya masa aktif dan masa pensiun daripada orang-orang Lewi ya. Eh, Masa aktifnya di umur 25 tahun ya dan masa pensiunnya di umur 50 tahun ya. Cukup menarik supaya produktif. Tetapi ada hal yang menarik daripada perikop ini ya. Secara jabatan dia boleh pensiun ya, tetapi secara fungsi ya dia boleh tetap aktif ya, membantu saudara-saudaranya ya di dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadah ya. Demikian juga ya kalau di Pelita udah begitu ya Pak Heri ya, kita sudah mengatur masa pensiun ya. Tapi pensiun dalam arti memegang jabatan struktural ya. Tapi kalau dalam fungsi ya kita tidak ada pensiunnya ya. Kita boleh terus melayani Tuhan ya, boleh terus berfungsi ya di dalam apa yang bisa kita lakukan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini ya, tidak banyak. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ada 3 perikop yang kita belajar tentang kandil yang pertama, yaitu alat penerang yang ada di ruang kudus. Karena memang ruang kudus dan ruang maha kudus itu adalah ruangan yang tertutup. Tentu dibutuhkan cahaya untuk menerangi. Itu juga seperti pemazmur katakan, kandil atau kaki dian atau pelita itu digambarkan untuk terang bagi jalan-jalan hidup kita. Oleh sebab itu, bagaimana imam atau untuk menjaga supaya kandil api itu terus menyala, minyaknya harus terus dijaga diisi untuk menerangi ruang kudus. Begitu jugalah setiap hari, setiap saat hidup kita, ialah ada kuasa Roh Kudus yang membuat firman itu hidup dalam hidup kita, sehingga menerangi hidup kita, sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan, sehingga kita tidak tahu mana yang boleh dan tidak boleh, tapi karena ada firman, ada Roh Kudus, yaitu minyak dan terang di ruang kudus tadi yang menerangi hidup kita, sehingga kita tidak hidup dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang Tuhan. Dan tentu yang kedua tadi yang Pak Rami katakan tentang penghabisan orang-orang Lewi, ya diaplikasikan zaman sekarang, ya kita bersyukur, kita juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan tentu semua hanya karena anugerah Tuhan. Seperti pertanyaan Pak Ramli ayat 10, ya mungkin seperti apa yang selama ini kita lakukan. Setiap kita mendoakan seseorang, setiap jemaat kita ajarkan untuk juga mengarahkan tangan kepada orang tersebut untuk bersama-sama memohonkan berkat. Dan memang selama ini mungkin kalau kita lihat, oh Musa sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang menumpangkan tangan mentahniskan. Tapi dari hal ini kita juga belajar bahwa setiap umat Tuhan juga boleh mengarahkan tangan untuk memohonkan berkat bagi orang-orang yang mau didoakan. Dan tentu yang ketiga tadi bicara tentang masa pensiun, itu seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, karena kan suku Lewi ini pekerjaannya adalah hal-hal yang teknis, hal-hal yang fisik, bongkar pasang kemah. Makanya itu ada batas waktunya. Ketika usia 50, ketika fisik juga sudah mulai lemah, dan ada regenerasi terus-menerus, sehingga tidak ada kekosongan orang yang mengerjakannya.
karena ada batas waktu usia 25 sampai 50. Tentulah ketika ada kelompok yang berusia 50 ke atas, ada usia yang dari 24 menjadi usia 25, sehingga selalu ada orang-orang yang bekerja. Tapi seperti Pak Raffi tadi katakan, tentu secara struktural, secara tanggung jawab penuh mereka pensiun, tapi kalau mereka masih mau dengan sukarela untuk terlibat membantu dan khususnya mementor mungkin ya, sebagai orang yang sudah 25 tahun punya pengalaman mendampingi junior-junior untuk mereka mengerjakan hal yang sama seperti apa yang mereka kerjakan sebelumnya. Begitulah sebenarnya hidup kita kan. Di dunia training-training pun kan kita sudah sering dengar di usia 20, 30 ya anak-anak diajar untuk terus banyak belajar. Usia 30 sampai 40 dia boleh mencoba bidang mana yang mau dia tekuni secara spesifik. 40 sampai 50 dia sudah menemukan panggilannya, fokus apa yang dikerjakan, dan ketika umur 50 ke atas dia sudah menjadi ahli di bidang itu sehingga menjadi penasehat bagi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Nah, begitu juga lah dengan sistem yang Tuhan berikan kepada suku Lewi di dalam mengerjakan. Tentulah 25 tahun mereka mengerjakan tugas setiap hari di kemah sembahyang, mereka menjadi ahli karena itu menjadi sebuah habit gaya hidup mereka hari-hari. Dan ketika mereka memasuki masa pensiun, ya mereka bisa mengajarkan, menasehati para junior untuk melakukan dengan baik tugas dan tanggung jawab. Begitu juga dengan kita orang tua. Karena saya percaya ketika kita memasuki usia 50, ya rata-rata ya secara umum, maka anak-anak kita itu akan memasuki usia produktif. Ketika kita usia 50, rata-rata ini secara umum ya, kan rata-rata menikah di usia 22, 23, 25, itu kan standar menikah. Jadi ketika kita umur 50, anak-anak yang lahir di dalam keluarga kita itu memasuki usia 25, itu usia produktif, ya tentu kita harus menjadi mentor bagi mereka, menjadi penasehat bagi mereka. Begitu juga di dalam dunia pelayanan seperti Pak Rami tadi katakan. Di kita tim penggembalaan juga sudah sepakati walaupun tidak di usia 50 sih, kita di usia 65 kesepakatan hari ini. Sampai hari ini di usia 65 kita akan pensiun di dalam struktural hal-hal teknis. Tapi sebagai Bapak, kita akan terus melayani seumur hidup kita. Karena supaya ada regenerasi anak-anak muda yang menjadi orang-orang pengambil keputusan di dalam pelayanan yang ada di Pelita Community. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami terus bisa datang, menyembah, memuji, dan meninggikan namamu ya Bapa. Dan juga kami terus menikmati hadiratmu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau sangat baik. Dan juga segala firman yang telah kami baca, yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu terus menguatkan kami Tuhan. Membuat kami terus percaya kepada Engkau ya Bapa. Dan kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan terus berkati Pak Dr. Ramli ya Bapa, Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Bahkan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati keluarga besar Pak Ramli ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga terus memberkati kami ya Bapa. Baik istri kami, suami kami, anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami juga ya Tuhan. Tuhan berkati semua keluarga kami ya Bapa.
Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Tuhan terus yang menuntun, membawa setiap keluarga kami terus masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berikan kami kesehatan, bahkan juga keluarga kami. Tuhan juga memberikan kesehatan ya Bapa. Usaha dan pekerjaan kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih dan di pagi hari ini di mana juga kami sepakat berdoa buat Celidia dan rombongan yang mau ke Medan Tuhan, naik bus ya Bapa. Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Di mana orang-orang Tuhan akan berkumpul di Medan ya Bapa. Mereka akan korporat berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini ya Bapa. Doa untuk nasional ya Bapa. Tuhan berkati acara doa ini ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Celidia dan rombongan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga kami sepakat berdoa di pagi hari ini buat Jayali ya Tuhan, istri dari Kobuyung ya Bapa, di mana akan check up mata dan juga operasi katarak ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan perlancar ya Bapa. Tuhan juga pakai dokter ya Tuhan supaya pemeriksaan mata dapat dilakukan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kesehatan Jayali ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami juga terus berdoa buat pemulihan kesehatan Pak Simon ya Tuhan. Tuhan eh, terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan pemulihan yang terbaik kepada Pak Simon ya Bapak. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Di mana kepala yang pasca sudah operasi ya Tuhan, Tuhan terus pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa. Sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu, ya Tuhan, menaikkan hormat syukur kami kepadamu, karena Engkau telah memberkati, mengurapi, memimpin, dan menolong kami di dalam koram diu kami pada pagi ini. Kami boleh menaikkan doa-doa kami telah mendengarkan sharing firman-Mu, kami telah menaikkan ucapan syukur, puji-pujian kami kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami boleh sharing pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur biar kami boleh simpan dalam hati kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, menolong, menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang sepanjang hari ini, dan apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terpuji namamu Tuhan, termulialah Engkau, dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.